Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian pasti akan datang. Hanya kita sebagai hamba yang lemah, tidak akan tahu kapan waktunya akan terjadi. Setelah malaikat maut mencabut nyawanya, sekumpulan malaikat yang berwajah hitam segera mengambil ruh tersebut dalam sekejap. Ruh itu pun dibawa ke tempat yang telah ditentukan, menuju sebuah perjalanan yang tidak bisa dihindari. Dan bagaimana gambaran malam pertama di alam kubur? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya malam pertama di alam kubur? Pernahkah kamu merasakan betapa gelapnya kuburan itu? Pernahkah kamu terbayang bagaimana sempitnya liang lahat yang akan menampung tubuh kita kelak? Atau mungkin kamu bisa merasakan kengerian dan kedahsyatan alam kubur yang tak terbayangkan sebelumnya? Sadarkah kamu bahwa kuburan itu sudah dipersiapkan untuk kita semua? Ia adalah tempat yang akan kita tinggalkan saat hidup di dunia fana ini berakhir. Kuburan menjadi tempat yang akan kita tempati, tak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang tercinta yang lebih dulu pergi meninggalkan dunia ini. Saat tiba waktunya, malam pertama di alam kubur, apakah itu akan menjadi malam yang penuh kenikmatan atau malah penderitaan yang tiada habisnya? Wahai anak Adam, sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk malam pertama itu? Tidakkah kamu tahu bahwa malam pertama di alam kubur adalah malam yang sangat mengerikan? Malam yang begitu menakutkan hingga membuat para ulama dan orang-orang bijak menangis, karena mereka menyadari bahwa mereka akan segera menempuh perjalanan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Malam itu adalah malam yang akan datang, dan kita tidak tahu apakah esok kita masih ada di dunia ini atau sudah berada dalam gelapnya malam pertama di alam kubur. Apakah kita sudah cukup mempersiapkan diri dengan amal dan ibadah yang baik, ataukah kita hanya terlelap dalam kelalaian? Ingatlah, tubuh kita akan kembali menjadi tanah, tetapi amal kita akan terus mengikuti. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki segala yang telah terlewat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki setiap langkah dan amalan kita, karena malam pertama di alam kubur adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Dan inilah malam pertama di alam kubur. Hani radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menceritakan tentang kebiasaan Utsman ketika beliau berhenti di sebuah kuburan. Beliau akan menangis hingga membasahi janggutnya, dan saat ditanya mengapa, beliau menjawab, kubur itu adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Jika seseorang selamat dari keburukan yang ada di dalamnya, maka apa yang akan datang setelahnya akan terasa lebih mudah. Namun, jika seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka siksaan setelahnya akan jauh lebih berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Aku tidak melihat pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Mengapa begitu menakutkan? Karena setelah kehidupan di kubur, fase berikutnya lebih berat lagi. Bagi seorang mukmin, ketika mereka melihat surga yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, mereka akan berdoa, "Ya Rabbi, segerakanlah kiamat." Mereka berharap kiamat segera datang agar mereka bisa memasuki surga dengan segera. Namun, bagi orang-orang yang kafir, mereka akan merasakan betapa pedihnya azab yang disiapkan untuk mereka. Bahkan mereka akan berdoa agar kiamat tidak terjadi, karena mereka tahu bahwa siksaan yang akan datang setelahnya lebih pedih dan lebih menakutkan. Kubur itu sendiri akan menghimpit dan menjepit setiap orang yang ada di dalamnya, dan tak seorang pun dapat selamat dari himpitan tersebut, kecuali dengan rahmat Allah. Beberapa hadis mengungkapkan bahwa kubur itu menghimpit. Bahkan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kematiannya membuat arsy Allah berguncang. Pintu-pintu langit terbuka, dan sebanyak 70.000 malaikat hadir untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah yang menyebabkan arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Namun, ia tetap dihimpit dan dijepit oleh kubur, lalu dibebaskan." Hadis ini disyahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Musnad Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang sangat berat. Jika seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'd bin Mu'adz akan selamat." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disyahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Syaihul Jami.
Setiap jenazah pasti akan menghadapi ujian berat di kubur, fitnah yang sangat menguji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Inilah peristiwa besar pertama yang akan dilalui oleh setiap manusia di alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian, setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasai. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perjalanan pertama roh di alam barzah. Sesungguhnya, hamba yang beriman, ketika siap menghadapi alam akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat akan turun kepadanya. Wajah mereka bersinar seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian, datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya, berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Ruhnya pun keluar, mengalir dari jasadnya seperti air yang mengalir dari wadah. Kemudian, rombongan malaikat yang membawa kain kafan dan wewangian dari surga akan segera mengambil ruh tersebut. Mereka tidak membiarkannya tetap di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Ruh tersebut pun dipakaikan kafan dan diberikan wewangian dari surga. Terciumlah bau kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah ruh tersebut dibawa oleh malaikat, mereka pun naik dan menuju langit. Mereka meminta izin untuk membuka pintu langit, dan pintu langit pun dibukakan. Seluruh penduduk langit menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Namun, saat ruh tersebut kembali ke jasadnya, dua malaikat mendatanginya dan duduk di sisi kepalanya. Mereka mulai bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Si mayit menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Lalu, mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Si mayit menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kemudian, malaikat bertanya, "Siapakah laki-laki yang diutus kepada kamu?" Si mayit menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Setelah itu, datanglah seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Laki-laki tersebut berkata, "Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu, hari yang baik." Si mayit pun merasa tenang, dan wajahnya pun bersinar dengan kegembiraan. Namun, bagi orang kafir, saat mereka akan berpisah dengan dunia, malaikat maut datang dengan wajah yang garang, membawa kemarahan Allah. Malaikat maut duduk di dekat kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah." Ruhnya pun keluar dengan sangat berat, seakan-akan terlepas dari tubuh yang sangat kaku dan keras. Kemudian, terdengar suara dari langit, "Hamparkanlah neraka untuknya, bukakan pintu-pintu neraka untuknya." Maka, hawa panas dan bau busuk neraka pun menghampiri si mayit. Kuburnya pun terasa semakin sempit dan menghimpit dirinya. Di tempat itu, mereka akan mengalami siksaan yang tiada habisnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang telah meninggal dapat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya. Jika orang itu seorang mukmin, ruhnya akan merasa tenang, dan kuburnya akan diluaskan seluas 70 hasta dan diterangi cahaya. Jasadnya akan kembali seperti semula, dan ruhnya akan berubah menjadi burung yang terbang di pohon-pohon surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, yaitu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kematian itu pasti, tidak ada yang bisa menghindar darinya. Bisa datang kapan saja, tanpa kita ketahui. Apakah kita sudah siap menghadapi malam pertama di alam kubur? Wahai pemuda yang penuh dengan harta dan impian, malam pertama yang mungkin menjadi awal dari malam-malam penuh kedamaian, atau malah menjadi malam pertama yang penuh dengan siksaan. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab neraka. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.